Tes, tes, tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini masih pembahasan untuk kimia dasar 1 PEKI 4101. Nah, kita masuk ke modul kelima. Nah, di mana modul kelima ini ada 3 tes formatif, di mana pembahasannya terkait dengan yang namanya sistem periodik unsur ya. Nah, oke. So, kita mulai dari tes formatif pertama terkait dengan kurang lebih sejarahnya. Nah, tabel periodik Mendeleev. Nah, tabel periodik Mendeleev ini adalah tabel periodik yang mendekati tabel periodik modern ya, yang biasa kita pakai sehari-hari. Nah, cuman dulunya tabel periodik itu disusun berdasarkan massa atau nomor massa, ya, massa atom atau nomor massanya, ya. Nomor massa dan kemiripan sifat ya. Jadi ditambahin lagi dengan kemiripan sifat. Nah, kemudian di nomor 2, tabel periodik Mendeleev lebih populer dibandingkan tabel periodik Lothar-Meyer yang walaupun dalam konteks kurang lebih miripnya, ya mirip. Bahkan sebenarnya nih Mendeleev sama Meyer ini sebenarnya mirip kayak tabel periodik modern. Cuman bedanya apa? Bedanya adalah kalau si Mendeleev ini berdasarkan sifat kimia, kalau si Meyer ini berdasarkan sifat fisika. Ya kan sebelumnya saya bilang bahwasanya di tabel periodik unsur itu dulu disusun berdasarkan kenaikan massa atom dan kemiripan sifat. Kalau Mendeleev ini sifat kimia, kalau Meyer ini sifat fisika. Nah, tapi kenapa Mendeleev lebih dikenal atau lebih populer daripada si Meyer yang walaupun sebenarnya 11-12? Karena si Mendeleev terbukti tabel periodik Mendeleev itu lebih prediktif. Kalau mungkin lihat atau googling ya terkait dengan tabel periodik Mendeleev dan tabel periodik Meyer, mereka nih sama-sama ada yang kosong, belum diisi full. Nah, yang kosong ternyata si Mendeleev ini sudah memprediksikan bahwasanya tuh di situ ada loh, gitu. Jadi dia lebih prediktif daripada si Meyer. Kalau unsur-unsurnya lebih lengkap, ini enggak sama aja, lebih mudah dikomunikasikan, ini juga sama aja karena dalam bentuk kurang lebih tabel ya. Mirip dengan tabel periodik modern, iya, sama-sama mirip dengan tabel periodik modern ya. Oke, lanjut nomor 3. Pada tabel periodik modern, golongan lantanida dan aktinida diletakkan di bawah tabel karena tidak ada tempat yang sesuai dengan dalam tabel periodik, tidak. Kalau emang misalnya ini sebenarnya kan bisa panjang gitu kan, disusun panjang. Tapi kenapa kok disusun di tempat yang di luar tabel periodiknya? Nah, itu karena ya belum ditemukan saat Mendeleev menyusun tabel periodik. Nah, jadi yang di bagian atas itu adalah tabel periodik yang kurang lebih sudah dikatakan oleh si Mendeleev sama si Meyer. Tapi ternyata di periode 6 sama 7 di bagian sini nih, ternyata di sini tuh ada nyempil loh ternyata gitu loh. Jadi ada dua. Yang pertama untuk lantanida dan yang kedua adalah untuk aktinida, seperti itu ya. Oke. Kalau yang B sifat sangat berbeda dengan unsur lainnya, enggak. Ya. Kalau misalnya kita bahas terkait dengan unsur lainnya, ya golongan 1A dengan golongan yang B beda dong ya kan. Nah, kalau kayak gitu apakah jadi patokan? Berarti nggak bisa ya. Untuk menghemat tempat enggak juga. Gitu ya, nggak ada hubungannya sama menghemat tempat. Nah, kenapa? Karena gini, sebelumnya template-nya begini. Nah, kalau kita mau rubah template-nya, itu kan ribet kan berarti. Ya udah, template-nya ternyata kita memperbaiki dengan cara menempel atau meletakkan di bawah tabel. Ternyata, oh ada koreksian nih, seperti itu ya. Jadi kita nggak nambahin tabel dan kalau dilihat kan dari tabel sebelumnya, oh ini udah bagus nih, mungkin dari segi bentuknya atau dari ininya. Tapi ternyata dengan pertimbangan mungkin entah kemiripan sifat atau mungkin ada di periode, kan itu kan berdasarkan periode ya. Lantanida tuh masuk ke periode 6 dan aktinida tuh periode 7 kalau nggak salah. Oh oke, berarti dan itu kan masuknya ke transisi yang dalam. Gitu kan.
Transisi itu ada dua kan, ada transisi biasa sama transisi dalam. Transisi dalam ini adalah yang lantanida dan aktinida, seperti itu. Jadi tuh sebenarnya transisi tuh ada lebih dalamnya lagi loh. Makanya di bagian sini nih ternyata, oh ini ada dalamnya nih. Dalamnya apa? Ya ini, gitu. Ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita hapus untuk nomor 1 sampai nomor 3-nya ya. Kita lanjut ke soal nomor 4 sampai nomor 7. Nah, terkait dengan nomor 4, pernyataan yang berikut yang benar mengenai unsur-unsur golongan 1A. Termasuk golongan transisi salah, karena kalau namanya golongan transisi itu berarti golongan B. And then untuk yang B bukan alkali tanah melainkan logam alkali, nggak ada tanahnya. Termasuk unsur non logam tidak, tapi kalau ada ya. Salah satunya adalah hidrogen, sisanya sisanya adalah unsur logam. Mempunyai sifat-sifat yang mirip ya jelas, karena ini mau dia golongan berapapun yang namanya kita bahas dalam satu golongan, itu berarti mempunyai sifat-sifat yang mirip. Nomor 5, pada tabel periodik Mendeleev terdapat tempat-tempat yang kosong untuk unsur-unsur yang bagaimana? Yang belum ditemukan. Yang nanti kalau udah ditemuin tinggal ditaruh nih, kira-kira mau ditaruh di mana nih berdasarkan penelitian segala macamnya ya. Nomor 6, golongan unsur yang muncul dalam tabel periodik modern tapi tidak ada dalam tabel periodik Mendeleev adalah yang mana? Nah, ini nih jawabannya adalah yang A ya. Sisanya golongan transisi itu ada ya. Di golongan B itu ada. Terus golongan halogen juga ada, FCl BRI gitu. Terus golongan alkali juga ada, yang HLINAK itu juga udah ada. Cuman walaupun emang belum rapi-rapi banget. Yang belum ada itu adalah golongan 8A, karena golongan gas mulia seperti helium, neon, argon, krypton, xenon, radon itu di Mendeleev tuh belum ada sama sekali ya. Oke, lanjut nomor 7. Dalam tabel periodik modern selain Te dan I masih ada 4 tempat lain yang urutan massa atomnya terbalik, kecuali apa? Nah, ini kalian bisa lihat di tabel periodik aja langsung ya. Karena ada yang namanya ini nomor massa, di mana ternyata ada yang kebalik urutannya. Harusnya kan naik nih, ternyata ada yang turun. Yaitu adalah yang D nih, kecuali ya. Kalau yang D ini PB sama B ini kondisinya adalah naik dari 207 sampai jadi 209. Sisanya A, B, C ini urutannya kebalik dari besar ke kecil. Tapi perlu diingat ya, karena apa? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena untuk sistem tabel periodik modern ini disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat, bukan kenaikan nomor massa ya. Jadi hati-hati. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 4 sampai nomor 7 dan kita lanjut ke 3 soal terakhir untuk tes formatif pertama. Jika unsur pada periode ke-7 ada 32, maka nomor atom unsur di bawah gas radon adalah berapa? Periode ke-7 kan emang ini. Kira-kira nih, maka nomor atom unsur di bawah gas radon. Wait. Nah, jadi ini maksudnya kayaknya kalau misalnya kan radon ya. Radon itu ada ini termasuk golongan 8A ya. Kan helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Ini adalah 2, 10, karena di kedua ini 8, ini masih 8 jadi 18, ini ada 18 jadinya 36, ini ada 18 jadinya kalau ditambahin 54. Kalau ini ada 32 jadinya 86. Kalau misalnya di sini ada sesuatu unsur, kira-kira nomor atomnya berapa? Nah, katanya tadi ada 32 unsur lagi nih. Berarti kalau ditambahin 32 jadinya adalah 118. Dan untuk tabel periodik unsur untuk 118 ini belum ada ya. Oke. Jadi nomor 8 jawabannya adalah yang A. Jadi maksudnya ditanya itu adalah persis banget di bawah daripada radon ini, kira-kira nomor atomnya berapa sih gitu. Oke, kita lanjut
ke soal nomor 9. Unsur halogen periode keempat nih. Halogen ya. Halogen tuh golongan 7A. F, Cl. Di sini F ini udah termasuk periode 2 ya. Karena yang ada di periode 1 hanyalah golongan 1A dan golongan 8A. 2 FCl Br I AT 17 35. Iodin itu ada di sampingnya xenon 53, astatin ini 85. Periode 2 3 4 5 6. Unsur halogen periode keempat ya. Ya udah, berarti Br ya. Bromin. FCl BrIAT ya, benar. Bromin ya yang periode keempat. Nah, yang pasti A sama D ini nggak mungkin. Karena apa? A ini bukan unsur halogen, melainkan golongan 2A. Untuk Te ini ada di golongan 6A ya. Nah, jadi yang 7A ini cuman Br sama AT, yang dimana periode keempat itu dipegang oleh si Br. Kalau AT itu berarti periode 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi kalau AT ini periode ke-6 ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Unsur dengan nomor atom lebih besar daripada 80 yang sifatnya mirip dengan nomor atom 16. 16 itu ada di 16X misalnya. Ini ada di golongan 6A ya. Golongan 6A. So kita sebutin saja, yaitu adalah OCTPO. Ini berarti di sebelah kirinya daripada nomor 9 ya. 8, 16, 34, 52, 84. Ya udah, mana nih? Ya, yaitu jawabannya adalah yang C ya. Jadi nomor 10 jawabannya adalah yang C, yaitu adalah 84 PO. Oke. So, dengan begitu kita akhiri dulu untuk tes formatif pertamanya dan kita akan lanjut ke tes formatif yang kedua. Oke, kita hapus untuk tes formatif pertamanya dan kita akan lanjut ke tes formatif yang kedua. Unsur dengan nomor atom 6 pada tabel periodik menempati periode berapa, golongan berapa. Nah, jadi gini, sebenarnya kan ketika menentukan golongan sama periode nih sebenarnya bisa menggunakan yang konfigurasi elektronnya si Bohr ya, yang 2, 8, 18 seperti itu. Cuman karena berhubung itu keterbatasan untuk golongan B, makanya untuk konfigurasi elektron disarankan menggunakan konfigurasi elektronnya Aufbau. Oke, 6. 6 ini adalah karbon sebenarnya ya, nomor atomnya karbon. 1s2, 2s2, 2p2. Nah, terakhir. Nah, jadi karena karena terakhirnya berhenti di 2p2. Dan ingat, yang bisa berdiri hanyalah blok S. Untuk blok selain blok S, P, D ataupun F, dia tidak bisa berdiri sendiri. So, ya, kalau misalnya ini terakhir di sini, berarti kita nggak bisa pakai cuman 2P2 doang. Melainkan kita butuh S yang paling dekat. Siapa itu? Ya, ini. Jadinya dalam penentuan periode nanti kita pakainya adalah ya 2S2, 2P2. Nah, jadi tinggal gampang nih. Elektron valensinya sama dengan 2 tambah 2 sama dengan 4. Atau gini aja ya. Ini udah jelas banget, pasti periodenya adalah angka terbesar yang paling di depannya ini, koefisiennya. Berarti periodenya periode 2. Dan untuk golongannya adalah di sini 2 tambah 2, 4. Tapi karena berhubung S sama P, berarti 4-nya adalah 4A, seperti itu. Jadi 6C ini ada di periode 2 golongan 4A, so jawabannya adalah yang B. Dan kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, jadi katanya terletak di periode 4 sama golongan 6A. Mempunyai konfigurasi elektron yang bagaimana untuk kulit terluarnya. Nah, ini ingat ya, di kulit terluar. Oke, jadi untuk yang A, kalau misalnya 4P6, otomatis bukan 4P6 doang ya. Mungkin ini kalau terluar oke ya, kalau terluar oke. Tapi dalam perhitungan
apa namanya, dalam perhitungan letak golongan ataupun periode, kita harus gunakan S yang terdekat. Jadi 4P6 nih. Nah, kalau kayak gini berarti A sama C ya, itu sama modelnya. Ya ini berarti akan periodenya benar periode 4, karena angka paling depannya yang gede itu angka 4. Terus golongannya adalah 2 ditambahin 8. Nah, karena dia blok S jadinya jadinya adalah golongan A. Kalau untuk yang B, berarti 6S2 6P4. Berarti ini periode 6, ini golongan 6A ya. Ini golongan 6A. Oke, yang D 4P4 berarti 4S2 4P4. Berarti ini adalah periode 4, golongannya adalah golongan 6A, karena 2 tambah 4 6, dan S sama P itu adalah untuk golongan A. Jadi jawabannya yang periode 4 dan golongan 6A adalah yang D ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, Sr atau strontium terletak pada periode 5 golongan 2A mempunyai konfigurasi elektron. Nah, oke. Untuk golongan 2A periode 5. Nah, kalau A ini kan berarti otomatis apalagi 2 ya. Berarti otomatis terakhirnya nih S2. Terus periode 5 berarti 5S2 nih. Nah, terakhirnya buntutnya. Cuman kita cek dulu apakah gitu ya. Apa namanya 5S2 di sini kan nggak butuh teman lagi karena S ini bisa berdiri sendiri. Kita lihat dulu nih apakah konfigurasi elektronnya pada benar semua, takutnya ada yang salah. Nah, tapi menurut saya ini ada salah semua karena 1S2-nya nggak ditulis nih. 1S2-nya dihilangin. 1S2-nya hilang. Oke, mungkin lebih tepatnya kan kita mau butuh sampai ke ini ya. Kulit terakhirnya ini nih, konfigurasi elektronnya nih. Oke, coba kita susun sendiri aja. Bla 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 SR berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2. Seperti ini ya. Nah, udah bener ya begini ya. Jadi SR itu untuk apa namanya? Si konfigurasi elektronnya, atau mungkin lebih tepatnya banyaknya elektron ya, terkait dengan untuk si siapa nih, untuk si SR itu kalau nggak salah dia masuknya ke golongan 2A ya, strontium ya, golongan 2A, dimana oke, ada nomor atomnya adalah 38. Jadi coba kita cek dulu ya. Harusnya sih bener ya. 10, 20, 30, 38 ya, pas ya. Oke, emang seperti ini kalau kalian lihat berdasarkan aturan Aufbau kan dari 1S2 dulu, 2S2. Nah, cuman permasalahannya adalah di sini apa namanya? Ketika mau dibikin apa nih? Ini berdasarkan kulit. Jadinya kalau berdasarkan kulit, kalau ini kita susun ulang jadinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10, 4S2, 4P6, 5S2. Nah, ada nggak yang kayak gini? Nah, ternyata pas kita cek, oh yang A salah karena ada 4D10-nya, nggak perlu. Dan apa namanya? Kemudian untuk yang B, oke, sejauh ini benar. Tapi ternyata ya ini kelebihan 5P2 ya. Oke, kemudian 1S2, 2S2, 2P6, oke, 4S2, 4P6, 4D10 nggak diperlukan, ini nggak diperlukan. Jadi menurut saya nomor 3 di sini ini ada terjadi kesalahan penulisan di pilihan gandanya ya. Karena apa? 1S2-nya aja diilangin seperti itu. Nah, mungkin kalau misalnya yang B 1S2 sampai ke 5S2 nih, jadi 5P2-nya nggak perlu gitu ya. Nah, kita hapus untuk 1 sampai nomor 3-nya ya. Jadi nomor 3 ini ada mistype sepertinya. Jadi pas ngitung, oh ternyata kok kurang, jadinya ditambahin 5P2 ya. Oke, nomor 4
unsur yang atomnya mempunyai konfigurasi elektron seperti ini kira-kira akan terletak pada periode berapa, golongan berapa. Nah, untuk nomor 4 sebenarnya udah jelas banget bahwasanya ya kalau kita mau menghitung mencari golongan dan periode dari konfigurasi elektron ini kan ini 3p1 nih terakhirnya. Berarti kita pakai S terdekatnya, yaitu adalah 3s2 3p1. Nah, berarti untuk periodenya udah jelas banget, berarti periode 3. Terus habis itu untuk golongannya ya tinggal tambahin aja tuh angka yang di atasnya 2 tambah 1 berarti 3. Nah, karena blok S sama P jadinya adalah 3A. Maka jawabannya adalah yang C. Nah, ini nih ioda kayak mungkin typo ya atau kurang, jadi harusnya di periode 1 golongan 3A, yang ini nih periode 3 golongan 3A seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 5. Untuk nomor 5, unsur Y terletak pada golongan B periode 5. Nah, untuk golongan B, ingat ya, untuk golongan B itu kan butuh blok S, butuh blok terakhir adalah blok D. Nah, di mana D ini kan nggak bisa berdiri sendiri. Jadinya misalnya nih D sekian nih. Terus, nah karena D nggak bisa berdiri sendiri kayak P, dia butuh S nih. Ya, dia butuh S. Nah, di mana kalau kalian perhatikan pola daripada konfigurasi elektron berdasarkan Aufbau kan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Perhatikan, sebelum ke blok D, dia akan melewati S terdekat yang dimana angkanya selisihnya 1. Jadi nggak boleh tuh 3D10 kita pakainya S yang di sini. S-nya harus yang terdekat. Nah, kalau kita lanjutin lagi 3D10, oke, 4P6, 5S2, terus jadinya adalah 4D10. Nah, jadi kalau kita perhatiin lagi ternyata di sini nih D nih yang 4, di sini angka 5. Berarti angka S ini harus lebih besar daripada angka yang di D-nya depannya. Karena periode 5, berarti ini kan angka paling gedenya nih di antara mereka berdua. Berarti 5-nya itu punya S, ininya punya D 4-nya. Jadi 5S sekian, 4D sekian. Karena golongan 3B, berarti ini kan udah pasti 5S2 nih. Untuk ini 4D1. Nah, kalau golongan B 3 kalau untuk golongan B kan nggak mungkin dong cuman pakai S2, nggak mungkin, jadinya nggak mungkin ada 2B ataupun 1B dari cuman D doang. Nah, jadi di perhitungan di sini tuh dimulai dari 3B sampai ke 7B, ngikutin banget templatenya, tinggal 2 tambah 5 gitu ya. Baru di 8, kalau kalian lihat di tabel periodik kan ada 3 tuh. Itu adalah yang dijumlahin 8, 9. Jadi kalau S tambah D-nya ini 8, 9, 10, ini adalah 8B. Kalau 11, ini adalah golongan 1B. Kalau ditambahin hasilnya 12, ini adalah golongan 2B. Seperti itu, ya. Nah, jadi ini golongan 3B nih. Ya udah. Golongan 3B periode 5. Tinggal kita cek nih konfigurasi elektronnya supaya kita butuhnya seperti ini. Loh, udah ada nih. Tinggal kopas saja. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10. Ya sudah, berarti kalau kita perhatikan di sini dimintanya dalam bentuk nggak bentuk kulit ya, karena ada yang habis 4, walaupun ada yang habis 4 ketemu 5 ketemu 4 lagi. Nah, jadi kalau kita lihat dulu nih yang A, 1S2, oke, sama persis ya 4D, ini 4D1 ya, bukan 4D10. 5S2, 4D1. Oke, jadi jawabannya nomor 5 adalah yang A ya. Kalau yang B salahnya di mana? Kalau yang B salahnya adalah dia harusnya lewat 5S dulu baru ke 4D, bukan langsung 5D. Kalau yang C dia harusnya lewat S dulu 2, 4D-nya adalah 4D1, bukan 4D3. Tapi apakah salah?
susunan konfigurasi elektron seperti ini salah. Kalau emang mau bikinnya secara kulit habis 4P baru 4D, kenapa di sini 4S dulu baru 3D? Jadi salah di situnya. Jadi kalau misalnya mungkin mau bikinnya adalah 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4D, 4P, 4D, 5S itu boleh. Karena itu berdasarkan kulit. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kalau di sini nih kalau kita susun berdasarkan kulit, kulitnya begini nih. 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10, 4S2, 4P6, 4D1, 5S2. Ini kalau berdasarkan kulit ya. Oke, nomor 5 jawabannya adalah A, dan kita lanjut ke soal nomor 6. Nomor 6, konfigurasi elektron seperti ini ditanya termasuk golongan apa? Nah, terakhir kan oke, wait. Ini berdasarkan kulit ya. Berdasarkan kulit nih. Berarti kalau kita ikutin 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Soalnya saya nggak biasa kalau pakai kulit. Saya biasanya pakai tingkat energi biasanya. Jadi nggak pakai rumus ya. Jadi nggak pakai rumus. Kalau yang pakai rumus itu biasanya yang N, S, NP, A, B, nah kayak gitu, atau N kurang 1, N ya S dulu ya, N S kuadrat kali N kurang 1 D sekian gitu ya. Itu yang pakai rumus nih, yang kayak kalau berarti kalau misalnya atau dituker nih, nulisnya kan begini ya kalau berdasarkan kulit harusnya. Seperti itu. Jadi enggak biasa saya pakai kayak gitu. Saya lebih lebih cenderung suka menggunakan tingkat energi. Nah, jadi untuk ini bukan 3D10 dulu ya, melainkan 4S2 dulu. Terus kemudian 3D10, kemudian 4P6, terus kemudian 5S2, 4D10, kemudian barulah dia 5P5 ya. Udah sesuai ya. Oke, 3P, 3D-nya udah ada, 4S2, 4P6, 4D10, 5S2, 5P5. Oke. So berarti terakhir di 5P5. Nggak bisa berdiri sendiri nih, ya kan? Ya sudah, berarti kita membutuhkan ini sama ini supaya apa? Supaya kita bisa menghitung daripada si golongan sama periode. Ya, walaupun sebenarnya kalau kalian lihat nih, berarti kan kalau berdasarkan kulit ini dempet kayak tadi kan. Jadinya berarti NS2, 5S2, 5P5 seperti yang di sini. Jadi mengikuti formula NS2 terus NP5. Berarti apa ini? Ini golongan 7A. Nah, itu boleh kalau mau pakai kayak gitu, nggak ada masalah ya. Oke, jadinya berarti kita pakai 5S2, 5P5. Golongannya pasti 7A ya. Karena apa? Karena 2 tambah 5 7. A karena blok S sama P. Untuk periodenya adalah periode ke-5. 7A itu adalah unsur daripada golongan halogen. Kalau gas mulia 8A, alkali tanah 2A, alkali 1A. Seperti itu. Nah, nomor 7 terkait dengan rumus. Konfigurasi elektron terluar unsur golongan 3A itu adalah S sama P. Nah, S sama P-nya harus dijumlahin berapa? Harus 3. Ya udah, mana yang S sama P? Nggak mungkin ya C sama D. Kalau C ini kalau C, kalau kalian mau pakai rumus, ini golongannya adalah 5B. 5B ya. Terus kalau ini S sama F ini masuknya adalah golongan lantanida, actinida ya. Tergantung kombinasinya apa nih. S-nya si S-nya ini berapa? 6 apa 7 ya. Oke. Kemudian kalau yang A ini adalah golongan 5A, kalau yang B ini adalah 3A. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus untuk nomor 4 sampai nomor 7 dan kita akan lanjut ke soal berikutnya. Oke, nomor 8, 9 dan 10.
Untuk nomor 8, ion X- mempunyai konfigurasi elektron seperti ini. Unsur X-nya itu terletak pada mana ya? Oke, jadi nah ini menurut saya ini ada yang salah ya sama jawabannya, karena bukan C jawabannya. Ini yang merah-merah ini adalah kunci jawabannya ya, berdasarkan kunci jawaban. So ini hati-hati karena konfigurasi elektron yang di sini itu adalah ionnya, bukan unsur X-nya. Sedangkan kalau kita mau nyari golongan sama periode itu ya berdasarkan unsur netralnya, bukan ion. Oke, so untuk nomor 8 katanya kan ingat ya, untuk apa namanya, cuman agak sedikit ribet sih sebenarnya kalau misalnya kita punya konfigurasi elektron ion jadiin unsur ya, jadi yang normal, apa namanya, yang netral. Karena apa namanya, kalau nggak hati-hati dalam penambahan ataupun pengurangannya, kalau dari ion itu bisa salah yang pasti ya. Oke, jadi intinya gini, kalau dari kita belajarnya dari si netral ke ion. Kalau dari netral ke ion itu adalah yang pertama konfigurasi elektron, berdasarkan elektron seperti biasa pakai Aufbau dulu. Nah, baru yang kedua ubah konfigurasi elektron yang versinya Aufbau menjadi konfigurasi elektronnya berdasarkan kulit. Nah, kalau udah barulah tinggal tambahkan atau kurangkan. Nah, permasalahannya adalah kalau dibalik kita bikin konfigurasi elektronnya berdasarkan kulit, masalahnya kan ketika menambahkan itu yang ditambahin yang mana? Misalnya contoh nih 4P nih. Apakah kalau saya tambahin 1, kan ini dia berarti artinya menangkap 1 elektron ya. Artinya di sini menangkap nih 1 elektron nih, 4s2, 4p6. Kalau misalnya berarti sebelum dia menangkap berarti kita harus melepas 1. Nah, gitu kan. Nah, artinya berarti apa namanya? Ibarat kata kalau dari awal, oh berarti supaya saya nangkap 1, yang saya tambahin adalah yang bagian belakang sini, kan gitu ya. Nah, coba kita lihat dulu ya, kita lihat dulu konfigurasi elektronnya. 1s2, 2s2, 2p6 ini konfigurasi elektronnya Aufbau ya. Nah, 4s2, 3d10, 4p6. Nah, ternyata sampai 4p6 berarti yang diminta kalau berdasarkan tingkat energi gambarnya seperti prinsip Aufbau-nya seperti ini. Ya udah, berarti pas saya ubah menjadi yang namanya kulit, berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4s2, 4p6. Nah, tapi ingat, ini kondisi setelah apa? Nah, gini, pas udah begini barulah dari yang paling terakhir yang saya lingkaran warna coklat ini barulah kita tambahkan ataupun kurangkan. Nah, di sini kondisinya adalah X-min. Berarti dia menangkap elektron. Nah, kalau misalnya dia menangkap elektron, ternyata nih, ini kan berdasarkan kulit dulu nih, barulah kita otak-atik jadi ion. Ternyata versi ionnya itu adalah bentuk daripada yang kita mau jawab ini. Berarti sebelum menangkap elektron, kira-kira P-nya berapa? Ya 5. Jadi di sini bukan, jadi awalnya nih P-nya 5 nih. Nah, berarti di sini P-nya P5 seperti itu ya. Jadi hati-hati nih. Jadi awalnya ini 4p5, kemudian karena dia menangkap elektron, 1 elektron, jadinya adalah 4p6 ya. Jadi ingat ya, yang kita mau tambah atau kurangkan tuh dari yang kulit terluar terlebih dahulu. So, ya berarti dari sini sudah terjawab bahwasanya konfigurasi elektron X-nya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5.
Untuk golongan sama periodenya, ya berarti kita butuh yang ini sama yang ini. Berarti 4S2 sama 4P5, berarti periodenya pasti periode 4. Untuk golongannya adalah golongan 7A. Seperti itu ya. Oke, jadi jawabannya adalah ya tidak ada. Seperti itu ya. Kecuali misalnya ternyata setelah dia menangkap elektron di sini, setelah dia menangkap ya berarti jadinya mungkin ada 5S1, mungkin ada pengaruhnya. Tapi kalau di sini kan dia terakhir 4P6 nih. Artinya berarti setelah ditambahin jadinya 4P6. Sebelum ditambahin 1 elektron menjadi 4P5. Jadinya unsur X yang ini adalah golongan 7A periode 4. Kecuali kalau mungkin yang ditanyakan untuk di sini kan opsinya adalah C ya. Periode 4 golongan 8A. Mungkin yang ditanyakan adalah ionnya ini. Nah, tapi nggak mungkin ya. Namanya tabel periodik unsur ya berarti harus unsur bukan ion. Nah, hati-hati ya. Nah, oke. So, kita lanjut ke soal nomor 9. Konfigurasi elektron dari atom unsur ini mempunyai sifat yang mirip dengan unsur yang mempunyai konfigurasi elektron yang mana? Oke. Untuk nomor 9, mungkin ini saya hapus terlebih dahulu ya, karena ini kan penjelasan-penjelasan doang. Untuk nomor 9, kita punya informasi bahwasanya saya punya X nih. Nggak tahu berapa nomor atomnya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Berarti ini kan ditanya golongan doang ya. Berarti ini golongan berapa? Golongan 2A. Karena kan yang kita pakai kan cuma ini doang nih. Nah, ya udah, berarti untuk A 1S2. Kalau yang B 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10 ya. Nah, hitungannya seperti ini. Nah, untuk yang C adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Yang D 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P2. Ya udah, dari sini berarti ini pakai ini pakai ini. Nah, kalau yang C ini, kalau yang D ini juga ya. Ya udah, berarti kalau untuk yang A golongan berapa? Apakah golongan 2A? Salah. Kalau 1S2 itu adalah golongan 8A. Nah, ya. Kalau ini karena dijumlahin hasilnya 12, berarti golongan berapa? Golongan 2B. Kalau ini golongan 8A. Kalau ini adalah golongan 4A. Seperti itu ya. Oke, so untuk nomor 9 ya lagi-lagi nggak ada jawabannya. Kemungkinan besar ini ada salah lihat karena apa? Harusnya kalau walaupun emang dia terakhirnya 4S2, ingat berdasarkan kalau kita ngikutin berdasarkan kulit, dia mempunyai rumus yaitu adalah N-1 D pangkat sekian NS pangkat sekian, seperti itu ya. Jadi D dulu yang disebutin baru S-nya. Sama juga kayak N-2 F pangkat sekian NS pangkat sekian ya. Jadi kalau kayak gini namanya udah ada blok D di sini, pasti dia udah masuk ke golongan B. Jadi bukan serta-merta karena dia belakangnya 4S2 itu udah pasti golongan 2A, salah. Kalau yang golongan 2A dan belakangnya 4 kalau misalnya emang mau golongan 2A dan periodenya 4 ya. Kalau golongan 2A periode 4 berarti apa? 4S2 aja terakhirnya. Jadi kalau kita bikin ya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Udah cukup sampai sini aja. Nggak usah ditambahin lagi ada 3D10. Nah, jadi harusnya nih ini hilang nih 3D10-nya baru bener yang namanya ini golongan 2A. Jadi artinya mirip unsurnya. Oke, jadi nomor 9 ini saya ulang lagi bahwasanya kalau misalnya emang mau jawabannya B sesuai dengan KJ-nya, maka ini kita revisi ya. Itu adalah terkait dengan tidak adanya 3D ya. Jadi langsung 4S. Oke. Nomor 10 dengan menggunakan tabel periodik pada gambar 5.2
ion yang bermuatan +3 dan mempunyai konfigurasi elektron seperti ini, kira-kira itu ini konfigurasi elektron ionnya ya, bukan konfigurasi elektron daripada si senyawanya. Jadi menurut saya ini kayaknya ada yang aneh. Karena apa? Karena gini, ketika kita mau mengurangi, kan ini kan berarti bermuatan positif nih, ya kan? Oke, saya mau hapus dulu. Kan di sini katanya disingkat KR. Nah, sedangkan kalau misalnya kita bikin KR itu kan lanjutannya harusnya berarti KR itu ada di periode helium, neon, argon, kripton. Kripton itu kan periode 4. Berarti lanjut lagi di periode kelima dong. Masa sih konfigurasi elektron habis 5 masa ketemunya sama 3D lagi? Harusnya nih apa? Kalau 3D kemungkinan besar kalau 4S dia masuknya. Jadi menurut saya di sini ini kayaknya ada salah tipe deh, tipe dari konfigurasi elektronnya, ya. Oke, jadi nomor 10 saya nggak tahu ini misalnya senyawa apa. Intinya dia pasti KR. Kemudian ada 5S2, 5S bla bla bla. Terus abis itu berarti 4D bla 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 bla. Kan gitu. Sehingga kalau nanti pas disusun berdasarkan apa namanya? Berdasarkan kulit, berarti 4D dulu barulah 5S. Kemudian barulah kita kurangi jumlah elektronnya daripada si S-nya dulu. Baru kalau emang misalnya di S-nya ini habis, apa namanya? Kalau misalnya di sini S-nya habis, otomatis apa? Ya otomatis baru pakai yang D. Nah, ini kan udah otomatis nih 2 nih, ya kan? Kita nggak tahu ini berapa. Ini 2, ini 3 nih di sini. Ya. Jadi 5S2 4D3 dan kemudian membentuk ion 3+. Berarti ini 4D3. Oke, mungkin ntar dulu ya, bentar. Sekarang kalau misalnya nih ternyata KR kalau ngelepas ngelepas 3 elektron, berarti di sini 5S-nya hilang. Sisa tinggal 4D. Dan ternyata 4D-nya di sini ternyata sisanya cuma 4,3D3 misalnya. Berarti karena berhubung ini sama ini dikurangin 2, ini dikurangin 1. Berarti sebelum berkurang 1 jadi 3, berarti di sini isinya berapa? Ya, isinya 4. Berarti di sini 4D4. Nah, yang 5S2 4D4 itu konfigurasi elektron yang mana? Nah, tapi perlu diingat ya, perlu diingat lagi bahwa konfigurasi elektron kayak gini salah. Karena lebih tepatnya untuk yang stabil adalah 5S1 4D5. Nah, ternyata berdasarkan tabel periodik ini ada di mana? Di periode kelima, terus golongan 6B. Siapakah itu? Nah, ternyata jawabannya adalah MO. Nah, gitu. Jawabannya adalah MO. Ya, nomor atomnya 42 tuh, ya. MO. Unsur MO nih, X-nya sama dengan MO. Nah, tapi kok nggak ada. Nah, mungkin si soalnya mau versi yang kedua. Mungkin jadi konfigurasi elektronnya ini. Terus kalau misalnya konfigurasi elektronnya kayak gini ngapain pakai ion-ionan kan? Bener nggak? Kayak misalnya nih X sama dengan KR 5S2 4D3 misalnya. Kan gitu. Terus kan ini kita bikin berdasarkan kulit kan. KR 5S2 4D3 5S2. Nah, terus di sini kita punya X3+ yang dimana KR itu adalah berarti 4D2 dong ya. 4D2 5S2 habis ini sisa 4D2 kan. Nah, kira-kira ini unsur apa? Tapi kalau kasusnya kayak gitu berarti ini kan 36 tambah 2 misalnya 38. Tapi kayaknya nggak mungkin deh. Karena di sini kan ion yang bermuatan +3 dan mempunyai konfigurasi elektron seperti ini. Jadi paling mentok ya kalau misalnya itu ya paling possible adalah yang ditanya mungkin ini. Kalau kayak gini berarti dia masuknya ke golongan 5B. Kalau golongan 5B ya kan, periode 5 itu adalah
NB, kagak ada juga. Jadi menurut saya ini kayaknya di nomor 10 ini juga ada mistype juga nih soalnya. Ya, ada mistype juga. Karena kalau misalnya di pilihan gandanya, di pilihan jawabannya tuh kan apa namanya? Jadi kayaknya ini mistype ya. Karena apa? Karena dari konfigurasi elektron ininya aja. Tapi kalau ya kenapa kok saya bilang mistype? Karena KR itu habis KR tuh harusnya 5S 4D bukan 4S 3D. Kalau kan gini ya, kan helium, neon, argon, krypton. Nah, ini kan periode satu nih si helium, ya kan? Ini kan periode satu, periode 2, periode 3, periode 4. Nah, kalau kita lanjutin, berarti kalau kita lanjutin dan mau memendekkan ini, memendekkannya pakai HE ini. Nah, mungkin nggak dia 1S2? Nggak mungkin, pasti dari 2S2 langsung. Ya, dari 2S lah intinya. Karena apa? Akan lanjut ke periode kedua. Ini periode ketiga 3S, ini 4S, ini 5S. Dan biasanya kalau untuk yang udah masuk ke 4S ini, biasanya nanti 3D. Ini 4D. Nah, berarti kemungkinan besar, ya ini salah nih konfigurasi elektronnya, udah nggak sesuai. Karena abis KR itu harusnya 5S atau 5S 4D, bukan 3D. Jadi nomor 10 ini udah jelas ada mistype soalnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya emang kita mau pakai 3D berarti harusnya AR, bukan KR, ya. Kalau AR berarti oke. Kalau misalnya kita ganti soalnya, ini udah nggak mungkin ya. Ini nggak mungkin, udah nggak mungkin begini. Jadi kalau kita ganti misalnya X-nya adalah sesuatu yang di sini AR nih, adalah 4S2, pasti ya, 3D sekian. Sehingga pas kita bikin kan berarti AR 3D sekian 4S2. Kemudian setelah menjadi ion jadinya berarti AR cuman jadi 3D3 misalnya. Berarti setelah dia melepas 3 elektron kan. Nah, di sini berkurang 2, di sini berkurang 1. Berarti awalnya dia 3D, berarti 3D4 dong jadinya. Nah, jadinya berarti apa? Ya, kalau di atas di sini adalah golongan ini ya, golongan 6B periode 5. Kalau yang di bawah sini jadinya adalah golongan 6B dengan periode 4 ya daripada si ini. Nah, kalau misalnya golongan 6B periode 4 itu adalah CR. Nah, jadi X-nya ini sama dengan CR. Jadi emang udah ngaco ini soalnya nih. Nggak sesuai pilihan antara pilihan ganda sama si soalnya ya. Oke, karena pas saya baca kan di pembahasan di kunci jawabannya kan ada pembahasan nih sekilas. Katanya Y-nya itu adalah 3D4, maksudnya X-nya ini adalah bener kok, konfigurasi elektronnya udah bener begini. Nah, 3D4, 4S2, katanya atom dengan konfigurasi elektron ini adalah si Y. Sedangkan kalau misalnya kita ngikutin jawabannya yang Y itu punya nomor atom 39. Nah, 39 nih. Otomatis kita singkat pakai KR kan. Nah, habis KR berarti 5S2 jadinya 36 tambah 2 38. 4D 4D1. Loh, jauh banget kan? Nah, kecuali kalau di sini 1 nih, di sini 1. Kemudian jadinya di sini 4D0. Nah, itu mungkin make sense. Tapi udah jelas banget nih. Ini yang diminta di soal, oke, AS deh. AS kita cari 33. 33 AS itu kalau kita bikin berarti AR kemudian 4S2. Nah, berarti 20 tambah 3D apa namanya? Tambah 3D10 tambah dengan 4P3.
Sehingga 18, 20, 30, 33. Ya, karena AS ini kan termasuk apa namanya? Golongan 5A ya. Nah, tuh udah jelas banget. Terus kemudian ini SC sama SE. Kalau SE itu 34. 34 SE berarti ini kopas banget AR 4S2 3D10 4P4. Kalau misalnya SC itu bentar, nomor atomnya berapa ya SC? 21. Nah, 21 SC. Ini 4P4, sorry. 21 SC berarti apa? Kalau disingkat berarti AR 4S2 3D1. Lah, nggak nyambung semua kan sama apa yang ada di sini. Ya sudah, makanya nomor 10 ini kayaknya emang ada mistype, antara mistype soal atau mistype daripada pilihan gandanya ya. Oke, so kita dengan begitu kita akhiri dulu untuk tes formatif keduanya dan kita akan lanjut ke tes formatif yang ketiga. Oke, so kita lanjut ya ke tes formatif yang ketiga. Jadi ini tes formatif keduanya kita hapus. Untuk tes formatif ketiga, jika panjang ikatan BI dengan BR adalah 2,62, jari-jari atom BR adalah 1,14, BI-nya berapa? Ini gampang kok ya. Ini sebenarnya adalah namanya panjang ikatan itu kan dari pusat ke pusat. Misalnya nih saya punya BI sama punya BR. Namanya kan pasti berikatan tuh kan pasti bersinggungan ya. Oke. Nah, misalnya di sini kita punya BR. Oke. So misalnya punya daerah seperti ini. Saya nggak gambar fullnya deh. Karena kan yang kita mau bahas kan cuman ininya doang. Oke, misalnya kurang lebih segini. Dan untuk BI mungkin jari-jarinya dari ujung ke bagian sininya tuh segini aja deh misalnya. Ya udah, dari sini ke sini itu belum tahu X. Sedangkan dari sini ke sini itu adalah 1,14. Tapi di soal kita sudah punya informasi dari sini ke sini itu 2,62. Ya udah, berarti nyari X-nya gampang. Ya berarti X-nya sama dengan 2,62 kurang 1,14. Berarti berapa itu jawabannya? Ya, jawabannya adalah 1,48 nanometer. So jawaban nomor 1 adalah yang D. Lanjut ke nomor 2. Dari unsur berikut, manakah ukuran yang paling besar? Nah, ini harus kita susun berdasarkan golongan dan periodenya secara tepat. Karena kalau kagak otomatis sudah jelas salah. Jadi kalian tinggal, kalau misalnya ini ya tinggal bikin konfigurasi elektronnya, terus tinggal tentukan ada di golongan sama periode berapa. Jadi di sini saya mau langsung aja bahwasanya kan boron itu adalah periode 2 golongan 2A ya. Boron itu 3A, sorry ya. Terus kalsium itu periode ketiga. Ini periode keempat ya, golongan 2A. Terus kalau gallium, nah ini periode 4 golongan 3A. Untuk sulfur ya, ini 16 ada di periode ketiga golongan 6A. Ya udah, kita susun. Berarti susunannya kurang lebih seperti ini ya. Boron dulu, terus abis itu ini kan periode 2 nih. Periode 2, periode 3, periode 4. Ini bersampingan aja deh ya. 2A terus 3A sama 6A aja kan. Ya udah, berarti ini sulfur. Kemudian ini ada kalsium di sini. Terus di sini ada gallium. Nah, mana yang ukurannya paling besar? Ingat, kalau jadi gini ya, kalau awalnya huruf ini kan ukuran berarti hubungan sama jari-jari. Kalau awalnya ini adalah sebuah huruf konsonan, maka berlawanan dengan koordinat kartesius. Yang artinya berarti kalau kita mau yang paling besar harusnya dia ke atas dan ke kanan, ini dia jadi ke kiri dan ke bawah. Ya udah, berarti yang paling besar siapa? Yang paling besar adalah CA. Maka jawaban nomor 2 adalah yang B ya. Oke, lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini juga sama, SR, CS, S sama F itu
untuk SR itu ada di, nah ini saya tulis dulu aja ya. Nah, udah saya tampilkan ya, seperti ini. Nah, jadi kita bikin berarti periode 2, periode 3, periode 5, sama periode 6. Ada 1A, ada 2A, ada 6A, sama ada 7A ya. Ya, ada 7A. Nah, kalau dibikin berarti ini adalah F, kemudian di sini adalah S, kemudian di sini ada SR, di sini ada cesium. Nah, energi ionisasi ini depannya huruf vokal, huruf hidup. Berarti mengikuti koordinat kartesius. Kalau kita mau yang paling besar berarti ya dia ke atas dan ke kanan. Mana yang paling atas dan paling kanan? Ya F. Berarti jawaban nomor 3 adalah yang D. Seperti itu ya. Oke. So, kita lanjut ya. Ke nomor 4. Untuk nomor 4, di sini kita punya informasi ada energi ionisasi pertama dan kedua berturut-turut sekian sama sekian. Kemudian maka energi yang harus diserap untuk menghasilkan 1,5 kali 10 pangkat 5 ini dari atom Be pada keadaan gas adalah berapa? Nah, oke. So, sebenarnya simple, ini nomor 4 karena gini. Namanya membentuk Be2+. Jadi sebenarnya itu tahapan nih ya, Be plus tambah dengan elektron. Terus kemudian lanjut lagi Be plus menjadi Be2 plus tambah dengan elektron. Sorry, bentar. Ya, benar kok ya. Nah, ini kan melepas elektron nih. Nah, di sini EI1-nya sebesar 899. Di sini EI2-nya 1757. Nah, tapi ingat, ini kan ke kilojoule per mol. Nah, sedangkan di sini kan apa? Dalam 1 mol semua kan. Ya udah, kita totalin dulu aja. Energi ionisasi totalnya berapa nih yang dibutuhkan? Jadinya berarti 899 tambah 1757 jadinya adalah 2656. Nah, 2656 kilojoule per mol. Tapi ingat, ini 1 mol. 1 mol itu butuh energi sebesar 2656 kilojoule. Sedangkan berarti di sini diminta 1,5 kali dengan 10 pangkat min 5. Kira-kira butuh berapa kilojoule? Ya udah gampang kan? Tinggal hitung aja kali kan. Berarti X sama dengan, ini kita misalkan X sama dengan 1,5 kali dengan 10 pangkat 5 dikalikan dengan 2656. Nah, berapa tuh? Nah, berarti kan tinggal kita hitung 2656 dikali dengan 1,5 terus dikali dengan 10 pangkat min 5. Jawabannya adalah 0,03984 kilojoule. Nah, tapi ingat, ini kan ada yang satuannya joule. X berarti dikali 1000. Kalau dikali 1000 jadinya adalah 39,84 joule. So, jawaban nomor 4 adalah yang B ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk soal nomor 1 sampai nomor 4 dan kita lanjut ke soal nomor 5 sampai 7. 4 atom mempunyai konfigurasi elektron masing-masing. Unsur yang mempunyai energi ionisasi terbesar itu yang mana? Oke, jadi di antara mereka nih ya, mana sih energi ionisasi yang lebih besar atau yang paling besar? Nah, ini kalau misalnya kita susun ya, ingat ya, ini kita susun berdasarkan golongan dan periode. Ini otomatis periodenya sama, periode kedua. Nah, cuman kalau periode kedua ini golongan berapa nih? Ya, ini 4A, kemudian ini ada 5A, ada 6A, dan ada 7A. Oke, urutan ya. Nah, saya kasih deh, ini A, B, C, D ya, kita kasih nama. Atau mungkin P, Q, R, S, jangan pakai RS deh. V, W, X, Y. Oke, berarti 4A, 5A, 6A, dan 7A. Kemudian di sini adalah V, W, X, Y. Kira-kira mana sih yang paling besar? Nah, ini
Kalau berdasarkan apa namanya, berdasarkan sifat harusnya ya siapa yang paling besar? Y. Yaitu adalah yang satu S2, 2 S2, 2 P5. Namun kenyataannya bagaimana? Coba kita cek dulu. Karena gini, untuk yang namanya energi ionisasi itu tidak sedemikian rupa seperti itu, ya. Jadi kita tahu bahwasanya kan ini V dengan nomor atom ya. Nomor atomnya adalah 6, 7, 8, sorry, 6, 5-nya 7 benar, ininya 8 benar ya, ini sorry ini 9 ya. Nah, gimana kalau kita tulis berdasarkan 6, 7, 8, 9 ini berdasarkan grafik atau nilai energi ionisasi. Nah, jadinya begini. 6, 7, 8, 9. Ya, so berarti apa? Ya, ternyata emang yang paling besar itu adalah ya yang Y, yaitu adalah yang jawaban opsi D ya, yang satu S2, 2 S2, 2 P5 ya. Dimana ini adalah V, W, X, Y. Nah, kenapa kok bisa W lebih gede daripada X? Harusnya X yang lebih besar daripada W. Lihat konfigurasi elektronnya ya. Jadi karena apa namanya, kalau energi ionisasi lebih baik disarankan grafik ya. Kalau kalian mau lihat gambar grafiknya kurang lebih seperti ini. Nah ini dia ya, gambar grafiknya kurang lebih seperti ini. Kalian bisa cari itu di Google. Jadi berdasarkan gambar grafik energi ionisasi emang dia nggak stabil, alias emang namanya kecenderungan ya. Karena energi ionisasi itu cenderung meningkat, bukan pasti bakal meningkat terus ya. Beda sama jadi atom. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi nomor 5 jawabannya D. Dan untuk nomor 6, afinitas reaksi yang sesuai dengan afinitas elektron. Oke, afinitas elektron ini adalah melepas satu elektron, wujudnya gas, wajib. Nah, jadi kita lihat dulu. Br2 ini enggak ya, ini salah. Karena yang harus dilepas adalah satu elektron ya, jadi salah. Oke, yang B, yang ini A salah. Yang B ini juga salah. Kenapa? Karena bukan gas di sini, liquid dia. Nah, antara C sama D, yang mana nih? Nah, yang apa namanya? Sorry, kok melepas? Kalau melepas itu ini ya. Kalau melepas itu ya keelektropositifan. Ini menerima satu elektron. Jadi yang C ini gimana? Benar ya, gas-gas. Oke, dia menangkap elektron. Kalau yang D, ya ini D, ini dia salah. Ini harus, kalau yang ini namanya energi ionisasi ya. Jadi nomor 6 jawabannya adalah C. Dan kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, nomor 7 dari Na terus kemudian Mg plus. Nah, oke, Mg plus, kemudian Al2 plus, kemudian sama Si3 plus. Ini kan 11, 12, 13, 14 mempunyai elektron yang sama, betul. Karena ketika 11 Na, ini elektronnya 11. Kalau 12 Mg plus, berarti elektronnya sama dengan 12 kurang 1 alias 11. Kemudian kalau 13 Al2 plus, itu elektronnya adalah 13 kurang 2 sama dengan 11. Dan 14 Si3 plus, itu elektronnya adalah 14 kurang 3 yaitu 11. Nah, kira-kira dari keempat spesies tersebut, manakah muatan inti efektif terbesar? Nah, ini sebenarnya hubungan sama jari-jari ya. Oke, dari sini kita tahu bahwasanya elektronnya sama. Berarti yang mempengaruhi jari-jari siapa nih? Ya, si nomor atomnya, alias intinya. Berarti semakin besar nomor atom, berarti apa? Semakin narik kan? Semakin narik alias jari-jarinya semakin kecil. Ya, jari-jari semakin kecil. Oke. Nah, kalau jari-jarinya semakin kecil, bagaimana dengan keefektifannya? Ya, semakin besar. Karena apa? Semakin dekat dong, ya kan? Tingkat efektivitasnya semakin besar.
Ya, so jawabannya berarti tingkat efektifan yang makin paling besar adalah apa? Ya, yaitu adalah D, ya, 14 silikon 3+. Oke, so dengan begitu kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita hapus untuk nomor 5 sampai nomor 7 dan kita akan lanjut ke 3 soal terakhir sebagai penutup juga untuk tes formatif kelima. Nah, untuk nomor 8, reaksi yang menunjukkan energi ionisasi kedua. Nah, tadi kan kita tahu bahwasanya kalau energi ionisasi ke-1 itu reaksinya adalah X menjadi X plus tambah elektron. Terus kalau energi ionisasi kedua berarti X plus menjadi X2 plus tambah dengan 2 elektron. Berarti mana yang mewakili? Ya sudah, jelas jawabannya adalah yang C. Ya, ingat harus dalam wujud gas. Ya. Jadi kalau yang A salah karena dia solid, dan terus juga harusnya ada plus dulu baru dia jadi 2 plus, nggak bisa langsung dari netral. Makanya yang A sama B ini udah pasti salah. Kalau yang D ini kebalik, ya. Nomor 9, pernyataan berikut yang benar mengenai beberapa sifat periodik unsur. Atom unsur X isoelektrik, ini apa ya yang dibahas? Oke, skip nih. Kenapa saya skip? Karena pertanyaannya nggak jelas. Apa yang lebih kecil, apa yang lebih besar nggak tahu. Apakah jari-jari? Ya, apakah muatan inti efektif? Kan nggak tahu kan. Nah, makanya nomor 9 ini saya skip karena informasi di pilihan gandanya nggak jelas. Apa yang lebih kecil, apa yang lebih besar, seperti itu ya. Oke, lanjut ke soal terakhir. Pernyataan yang benar mengenai beberapa sifat periodik unsur di sini. Energi ionisasi pertama Nl lebih besar daripada Ar. Ini benar nggak? Ini benar. Karena apa? Energi ionisasi itu kan kalau semakin ke bawah semakin kecil, ya. Kalau yang A ini susulannya begini, 10 Ne, 18 Ar. Berarti semakin ke bawah semakin kecil. Yang B, ion-ion isoelektronik mempunyai ukuran yang sama. Salah. Kalau isoelektronik dan nomor atomnya berbeda atau muatan intinya berbeda, pasti jari-jarinya berbeda, ya. Seperti di nomor 7 tadi, bahwasanya semakin banyaknya muatan inti berarti kalau elektronnya sama, jari-jarinya semakin kecil. Yang C, afinitas elektron dari O lebih eksoton daripada F. Ini enggak, salah ya. Terus muatan inti efektif Na plus lebih besar daripada Al3 plus. Ini juga salah. Karena apa? Kalau 11 Na plus yang elektronnya 10 sama yang 13 Al3 plus yang elektronnya dia 13, semakin besar nomor atomnya, semakin besar muatan inti efektifnya. Jadi kebalik. Nah, jadi soal nomor 10, pernyataan berikut yang benar mengenai beberapa sifat periodik unsur adalah yang A. Seperti itu ya. Oke, so dengan begitu saya akhiri dulu untuk pembahasan kimia dasar PK 4101 untuk modul kelimanya, dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk di like, di share, di subscribe channelnya jika bermanfaat, dan thanks juga yang sudah donasi di saweria.co dan scan barcode kirisnya untuk membantu perkembangan channel ini secara finansial. Dan jika ada kekeliruan ataupun pertanyaan, langsung saja di chat di kolom komentar, dan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.